Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi bilangan tambah kurang kali bagi. Kita hari ini akan membahas yaitu adalah variabel ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah datang dari bahasa C, C++ gitu ya, atau mungkin bahasa lain seperti JavaScript gitu. Struktur variabel mungkin dari bahasa gitu tuh adalah tipe data. Ini aku tulis kayak tipe underscore data, baru itu nama underscore variabel sama dengan datanya. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa pemrograman sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum, mungkin bisa di skip aja bagian ini supaya nggak tambah pusing. Jadi simpelnya itu kayak misalnya integer baru nama variabelnya misalnya angka sama dengan misalnya 10. Nah, kalau di Python itu bukan begitu cara nulisnya guys. Jadi di Python itu teman-teman perlu formatnya seperti kayak gini. Ini aku tulis kayak gini, nama underscore variabel, habis itu titik 2 begini, habis itu tipe data, tipe underscore data, baru data. Nah gini ya, ini baru valid guys. Coba aku kasih kayak gini ya, nama variabelnya misalnya angka, habis itu titik 2 int sama dengan 10. Nah, angka ini akan hanya bisa menampung integer. Jadi kalau misalnya 0,0 gini dia nggak ada error, cuman kalau di print dia nggak akan ngambil belakangnya ini gitu guys. Atau aku lupa sih sebenarnya. Coba kita tes aja. Misalnya ini angka gini. Oke, ini kita tes. Oh bisa ternyata. Ternyata ini tuh apa ya? Ya ini angka integer itu ini kayaknya kalau Python aku juga kurang mendalami juga tentang tipe data gini. Ini tuh hanya kayak ngasih tahu Python itu bahwa oh angka ini dia menampung integer gitu. Bukan kayak di misalnya bahasa C atau C++ itu integer itu harus isi integer, nggak bisa koma, nggak bisa string. Ini kalau misalnya aku string masih bisa guys, misalnya iya gini. Nah ini masih bisa karena di Python itu tipe datanya itu hanya kayak apa ya bahasanya ya, hanya untuk autocomplete lah, hanya untuk supaya Python itu ngerti variabelnya itu ngisi apa gitu. Nah itu untuk bagi teman-teman yang belajar dari bahasa program yang lain ya. Ini kita lanjut bahas tentang bagi teman-teman yang baru masuk Python ya. Oke, jadi di Python itu ini mungkin aku bahas tentang apa itu variabel dulu ya. Variabel itu bahasa gampang itu kayak kita tuh ngasih tahu Pythonnya bahwa siapkan aku tempat lah. Jadi misalnya ada suatu sekolah lah ya. Sekolah itu kan ada banyak kelasnya. Nah, kita tuh ngasih tahu bahwa kelas itu harus disiapkan. Misalnya kelas 1. Ini misalnya ada aku buat ya. Kelas 1 itu harus menampung berapa orang gitu. Nanti kayak si Python itu menyiapkan satu kelas itu untuk misalnya menampung data angka. Jadi kayak ngasih tahu kodenya itu untuk menampung sesuatu gitulah gampangannya ya. Mungkin agak susah dicerna bagi sebagian orang, tapi gitulah ya untuk logikanya. Kayak variabel itu di matematika gitu untuk menyimpan suatu data gitu. Misalnya kayak angka barusan ya. Terus itu misalnya angkanya itu 10. Habis itu misalnya ada angka lain sama dengan 2 misalnya begini. Nah, itu variabel itu kayak gini. Nah, gitu ya. Variabel itu kayak nyimpan angka itu 10. Jadi kalau misalnya kita mau print angka, dia akan nyari ke atas, oh angka itu 10 begitu. Ini misalnya di print dia bakal 10 gitu. Untuk perkalian operasi bilangan juga sama, misalnya kayak ini dikali angka lain gitu kan. Dia bakal 20 juga gitu karena 10 kali 2 gitu. Oke, gitu aja sih untuk variabel. Mungkin ya aku agak cepetan dikit ya untuk menjelaskannya, dan mungkin bagi banyak teman-teman yang masih belum paham juga, jadi mungkin bisa diulang lagi videonya dan pelan-pelan aja. Bagi teman-teman yang sudah paham bisa lanjut ke part selanjutnya. Kita akan membahas apa ya, fungsi mungkin ya, karena ya sudah lumayan jauh ya, kita sudah membahas variabel juga gitu.
Oke, mungkin kita lanjut ke fungsi sih nanti di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.